Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li hadirat rahimakumullah. Pada malam hari ini kita semua alhamdulillah tentu kita bersyukur pada Allah. Nikmat Allah masih senantiasa dilimpahkan pada kita semua, ya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat hidup, ya, di negeri kita yang alhamdulillah, ya, meskipun sedang banyak musibah yang mulai datang silih berganti, tapi kita masih, ya, kita masih bebas lah, ya, pengajian datang kita masih bisa, ya, kita ngaji begini nggak perlu izin, ya, itu juga satu nikmat juga, karena di tempat-tempat di negeri-negeri yang lain saudara-saudara kita tidak mengalami hal seperti kita, ya, saudara kita di Palestina masih menghadapi masalah besar, di Kashmir, di Patani, bahkan sekarang di Myanmar, ya, hampir setiap hari sekitar 500 orang harus dipaksa ke tengah laut, ya, dan tidak jelas bisa kembali atau tidak, dan sampai sekarang masih berlangsung, ya, jelas-jelas merupakan satu genocide, ya. Beberapa pakar HAM internasional sendiri bahkan belum lama ini ada 381 tokoh Buddha di Amerika, ya, yang meminta Barack Obama, Presiden Amerika, agar menekan pemerintah Myanmar untuk membela nasib kaum muslim, ya. Jadi kadang-kala saya heran juga bahwa saudara kita di Amerika, ya, muslim di sana, belum lama ini datang ke sini seorang tokoh Islam Amerika, ya, Mr. Imam Malik Mujahid. Beliau ketua dan Burma Task Force Amerika, mewakili 19 organisasi Islam di Amerika, dan berhasil melobi Kongres Amerika, termasuk Presiden Amerika, ikut menyuarakan tentang nasib Muslim Myanmar, ya. Argumentasi mereka human rights saja, tetapi beliau hadir ke Indonesia karena merasa kenapa suara dari Muslim Indonesia ini sangat kecil, bahkan Indonesia tidak mendukung resolusi yang menyatakan apa yang terjadi di Myanmar itu satu bentuk genocide, pembasmian satu etnis tertentu. Ya, belum lama ini juga hadir di sini, ya, menjadi tamu kami dari Burma Task Force Indonesia, karena kita sudah membentuk juga Profesor Maung Zarni, itu Profesor Buddha, ya, Profesor Buddha, dia beragam Buddha. Beliau yang mengkampanyekan ke seluruh dunia bahwa yang terjadi di negaranya sendiri adalah sebuah pembasmian etnis Muslim, ya. Nah, kita belum melihat, ya, justru di Indonesia pemerintah kita, tokoh-tokoh kita belum bersuara nyaring seperti orang-orang Buddha sendiri, ya, padahal suara Indonesia itu ditunggu, kata Mr. Malik Mujahid. Waktu ke Indonesia kami menemani beliau, menemui pimpinan DPR, menemui Dirjen Asia Pasifik di Kementerian Luar Negeri, menemui ke MUI, ke Muhammadiyah, ya, ketemu Ki Haji Hashim Muzadi dan sebagainya, ya, menyampaikan pentingnya umat Islam Indonesia untuk bersuara di tingkat internasional, karena bagaimanapun negeri kita ini di dunia internasional dipandang sebagai negeri Muslim terbesar, ya. Jadi kita mungkin tidak merasa besar, ya, tapi dunia melihat faktanya Indonesia ini sekarang negeri Muslim terbesar di dunia. Jumlah kita sekarang mencapai sekitar 200 juta orang, ya, jumlah Muslim dari sekitar 240 juta lebih penduduk Indonesia sekarang. Saya mendengar berita yang belum saya klarifikasi terus terang dari seorang aktivis LSM, bahwa konon katanya wakil Indonesia di Komisi HAM PBB dari unsur NGO, unsur LSM,
itu mendukung LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Padahal wakil dari Filipina yang Katolik, dari Malaysia itu juga menolak LGBT. Tetapi yang dari Malaysia ini bercerita, orang-orang Barat mengatakan Anda ini kecil, ya. Penduduk Malaysia itu kalau Muslimnya mungkin nggak sampai 15 juta orang, ya. Tapi coba Indonesia saja yang negara Muslim terbesar mendukung LGBT, ya. Di tingkat Indonesia pun sudah tahun 2006 ya sudah ada gerakan atau sudah dicetuskan namanya Deklarasi Yogyakarta atau Yogyakarta Principles, prinsip-prinsip Yogyakarta. Itu sudah menjadi pegangan di Komisi HAM PBB untuk melegalkan perkawinan sesama jenis. Ya, jadi kalau kita lihat kampanye LGBT di Indonesia ini cukup dahsyat, terutama melalui jalur human right, hak asasi manusia. Nah ini hadirin rahimakumullah, bagaimanapun negeri kita ini dilihat sebagai negeri Muslim terbesar, suka atau tidak suka, kita ini sekarang dilihat begitu. Makanya jangan heran kenapa terus menerus ya sorotan dunia sekarang ke Indonesia. Ya karena kita ya dalam tanda kutip begini-begini gitu ya, itu tetap dianggap sebagai umat Islam negeri Muslim yang terbesar di dunia. Oleh karena itu kalau kita sekarang melihat perspektif ke depan gitu ya, kita ini harus melihat dengan kacamata optimis atau pesimis. Ya, beberapa waktu yang lalu saya menghadiri satu silaturahim satu partai Islam, silaturahim Idul Fitri. Nah, tokoh-tokoh partai Islam di situ bercerita tentang kegagalan perjuangan politik Islam dari tahun 45 di BPUPK, Piagam Jakarta sudah disetujui gitu ya, 7 kata dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluknya sudah disepakati, tahu-tahu dikhianati 18 Agustus tahun 45. Dijanjikanlah nanti akan ada pemilu, betul tahun 55 sudah berdebat tentang dasar negara, tahu-tahu keluar dekret. Ya, dekret yang menyatakan kembali ke UUD 45 dan tapi ada tambahan bahwa Piagam Jakarta merupakan satu kesatuan dari konstitusi dan menjiwai ya konstitusi itu. Terus sampai Orde Baru begitu dan sampai sekarang. Ya. Terus setelah partai-partai Islam di pemilu presiden tahun 2014 ya, itu juga waktu itu terus calonnya kalah ya, tambah lagi kemudian Jakarta dipimpin oleh gubernur non muslim. Jadi banyak kemudian yang melihat dari kacamata politik ini kok kayaknya pesimis ya. Kemarin saya dengar dari seorang pimpinan partai Islam kemarin pagi waktu kami sarapan pagi dengan beberapa ustadz di Bogor, dia mengatakan bukan tidak mungkin 2019 yang akan jadi presiden adalah non muslim, dan indikasi ke arah itu kata dia sudah cukup kuat ya. Apakah kita harus pesimis ya? Saya bercanda, saya katakan pada ustadz, kebetulan ada Ustadz Yusuf Mansur, saya katakan kepada beliau, kalau soal dipimpin orang kafir kita sudah pengalaman 300 tahun kita dipimpin orang kafir ya. Jakarta itu udah kenyang dipimpin orang kafir 300 tahun. Saya bilang yang jadi masalah apa? Yang menjadi masalah lebih penting bukan hanya dipimpin orang kafir, tapi yang jadi masalah adalah ketika umat ridho dipimpin orang kafir ya, harus dibedakan. Ulama kita tidak pernah ridho, 300 tahun dijajah, ulama kita tidak pernah ridho. Dan terus menerus para ulama bahkan yang berdomisili di Mekah seperti Syekh Abdus Somad Al-Falimbani, beliau malah menulis kitab khusus tentang jihad ya, yang menggerakkan umat Islam di Indonesia agar terus ya, menjaga ruhul jihad,
melawan penjajah. Menurut Sunu guru-gurunya, kitab dari Syekh Abdul Somad Al-Falimbani tentang jihad ini menjadi rujukan dari gerakan-gerakan jihad di Nusantara ini. Syekh Abdul Somad Al-Falimbani juga mengirim surat kepada Raja Mataram agar terus melakukan perlawanan, melakukan jihad. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, ketika Indonesia merdeka, waktu itu ada janji kemerdekaan dari Jepang, itu yang sangat optimis menyambut waktu itu umat Islam, tokoh-tokoh Islam. Dan yang sebelum kita merdeka, yang pertama kali mengucapkan selamat kemerdekaan dan mendorong Indonesia merdeka, termasuk mengkampanyekan Indonesia merdeka ke luar negeri, itu adalah Mufti Palestina Amin Al-Husaini, yang waktu itu beliau sudah terusir, beliau sudah tinggal di Jerman. Dari radio Jerman itulah Amin Al-Husaini ini mengkampanyekan tentang pentingnya pengakuan atas kemerdekaan Indonesia. Beberapa hari sebelum kemerdekaan, itu juga terjadi rapat besar-besaran umat Islam di Jakarta. Umat Islam sangat optimis waktu itu bahwa nanti kemerdekaan Indonesia ini akan menjalankan ajaran-ajaran Islam. Negara yang akan merdeka nanti adalah negara yang akan menjalankan ajaran Islam. Waktu itu umat Islam satu pimpinan. Pimpinan umat Islam yang tertinggi ketika itu adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu berkumpul di Masyumi namanya, dari tahun 1939. Jadi umat Islam itu dulu pernah bersatu di bawah satu pimpinan. Baru nanti berpisah, NU keluar dari Masyumi tahun 54. Jadi jangan dilupakan bahwa umat Islam itu pernah bersatu tahun 39 sampai tahun 54. Di situ bersatu mau NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad dan sebagainya, PUI bersatu waktu itu. Kalau kita lihat di susunan pimpinan Masyumi pada tahun 40-an itu, di majelis syuronya, ketua umumnya, pimpinan tertingginya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, wakilnya Ki Bagus Hadi Kusumo, ketua Muhammadiyah. Wakilnya lagi Kiai Haji Wahid Hasyim, anak Kiai Hasyim Asy'ari. Wakilnya lagi Profesor Kasman Singodemejo atau Abdul Kahar Muzakir dari Muhammadiyah. Nah, oleh karena itu kita lihat ketika Indonesia merdeka, kemudian penjajah akan kembali lagi, apa yang dilakukan oleh para ulama ini? Kiai Hasyim Asy'ari mengumpulkan para ulama di Jombang dan kemudian mengeluarkanlah fatwa jihad yang terkenal. Apa fatwa jihad beliau waktu itu? Yang ada 3 poin yang penting. Karena sekutu dan Belanda akan datang ke Surabaya, maka waktu itu dikeluarkan fatwa jihad. Yang pertama isinya adalah wajib hukumnya fardu ain bagi orang muslim yang tinggal dalam jarak safar sekitar 90 km dari kota Surabaya, fardu ain hukumnya untuk ikut mempertahankan kemerdekaan. Itu poin pertama. Yang kedua, siapa yang gugur dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah syahid. Yang ketiga, siapa yang mengkhianati perjuangan itu, bersatu dengan musuh, dia harus dihukum mati. Itu 3 fatwa, isi fatwa dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang beliau adalah pimpinan tertinggi NU dan sekaligus juga pimpinan tertinggi Masyumi pada waktu itu. Baik, hadirin rahimakumullah, ini sebetulnya sikap para ulama kita, dan waktu itu tidak ada yang menolak mempertahankan kemerdekaan kita ini, memperjuangkan kemerdekaan juga jihad, mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga jihad. Kenapa ini saya sampaikan? Karena jangan sampai kemudian kita menganggap bahwa tokoh-tokoh kita dulu tidak pernah berjuang, sehingga menganggap bahwa Indonesia ini adalah negara kafir. Bahkan ada yang berpendapat negara Indonesia ini negara kafir dan haram masuk ke dalamnya. Sempurna, iya, memang. Sekarang pun kita lihat di negara mana yang sempurna, di Saudi,
di Malaysia, di Pakistan, di Mesir, ya Mesir yang syariatnya syariat Islam, ya seperti sekarang ini kondisinya. Hadirin rahimakumullah, saya ingin menyampaikan ini karena kalau kita mau melihat ke depan, ya 2015 dan seterusnya, kita harus menengok ke belakang. Kita harus tahu sejarah. Karena kalau kita tidak tahu sejarah, kita tidak bisa melaju ke depan. Kita ini berada di titik mana perjuangan kita sekarang ini. Dan kita bisa pesimis seperti tadi tokoh-tokoh kita yang mengatakan seperti itu, menjadi saya lihat sangat pesimis, resah, kayak ini udah gelap gitu di Indonesia ini, ya. Sehingga ada yang bertanya ibu-ibu itu, apalagi yang bisa kita kerjakan Ustaz sekarang ini? Kayaknya kok begini, sumpek lah gitu kira-kira gitu ya. Kalau itu kalah terus. Waktu itu saya katakan pada bapak dari Partai Islam ini, sebetulnya sejarah ini harus kita lihat. Kita mengatakan bahwa kita kalah itu dari mana? Bahwa kita sekarang ini sumpek dari mana? Kacamata yang kita pakai kacamata apa? Misalnya begini, orang mengatakan, ya umat Islam ini kalah karena tidak berkuasa. Kalau kita gunakan tolok ukur kekuasaan, ya, hanya semata-mata parameter politik kekuasaan, orang bisa mengatakan, iya kalah ya. Gagal perjuangan umat Islam itu. Ada yang mengatakan begini, Ikhwanul Muslimin itu gagal karena tidak berkuasa. Masyumi gagal karena tidak berkuasa. Jadi perjuangan itu dikatakan berhasil atau tidak diukur dari apakah dia berhasil merebut kekuasaan atau tidak. Itu. Keberhasilan yang lain nggak dilihat. Pokoknya kalau belum berkuasa berarti belum berhasil. Sekarang kita lihat apakah ajaran Islam itu hanya politik. Politik itu penting. Kalau orang mengatakan politik tidak penting, itu amat sangat tidak sehat, ya, amat sangat keliru, ya, dan tidak ada ideologi atau agama yang mengatakan politik tidak penting, kekuasaan tidak penting. Komunis itu runtuh ketika kekuasaan Soviet runtuh, negara Soviet hancur, ya, tercerai-berai. Kaisar Konstantin dianggap berjasa besar mengembangkan agama Kristen karena melindungi orang Kristen dari pembantaian. Perkembangan agama Kristen sangat ditopang oleh kekuasaan Romawi, terutama di masa Kaisar Theodosius. Ya. Buddha sangat ditopang oleh kerajaan-kerajaan Buddha, Raja Asoka dan lain-lain. Hindu juga begitu. Karena namanya para ulama kita pun mengatakan ad-din wa daulah itu seperti dua sisi mata uang yang saling mendukung. Memang tugas penguasa dia mendukung agama, mendukung perkembangan agama. Tetapi kalau dikatakan bahwa dakwah Islam hanya diukur hasilnya dari parameter kekuasaan, itu juga tidak tepat. Kenapa? Karena memang para nabi itu, sebagian besar para nabi tidak sampai berkuasa. Apa kita akan mengatakan Nabiullah Ibrahim alaihissalam gagal karena beliau diusir dari kampungnya, dibakar? Al-Quran mencontohkan pejuang-pejuang yang hebat. Meskipun Ashabul Kahfi itu sembunyi di goa, tapi karena mereka memperjuangkan tegaknya akidah, tidak mau mengorbankan akidah mereka, Ashabul Kahfi tidak kalah. Ya, jadi kita tidak bisa mengatakan semata-mata, ya, perjuangan dakwah Islam itu berhasil atau tidak hanya, ya saya tekankan hanya, nanti jangan salah paham seolah-olah tidak penting itu politik. Tidak, tapi juga jangan mengatakan politik adalah satu-satunya kriteria. Ya. Bahkan ada seorang yang sangat pesimis, dia bahkan sampai seorang kiai itu, dia bilang begini, kita nggak bisa husnul khotimah nih kalau syariat Islam tidak ditegakkan di Indonesia. Saya katakan kepada beliau, berarti Pak Kiai selama kita 300 tahun dijajah Belanda, apakah tidak ada yang husnul khotimah di Indonesia? Jadi kriteria kita husnul khotimah itu apa hubungannya dengan kriteria negara yang tidak menjalankan syariat Islam? Ya. Karena memang
syariat Islam seperti di Indonesia sekarang ini nggak bisa kita laksanakan secara sempurna. Ada hukum-hukum yang dibebankan bukan pada individu dan bahkan tidak boleh kita laksanakan. Ya, jadi kalau sekarang kita apa namanya mengatakan bahwa Indonesia ini adalah negara kafir karena syariat Islam belum ditegakkan. Syariat Islam di Indonesia itu sudah banyak yang bisa dilaksanakan. Ya, yang belum bisa diterapkan sekarang ini kan hukum pidana. Ya. Kalau dulu ingin menegakkan syariat Islam, hukum pidana Indonesia berlaku, ya, saya berpikir sekarang ini bagaimana kalau kita usulkan pada DPR dan pemerintah supaya syariat Islam di bidang hukum pidana itu bentuknya pilihan sesuai dengan pasal 29 ayat 1. Negara menjamin kemerdekaan penduduknya untuk memeluk agama, ya, dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Sekarang kan kalau ekonomi bisa, Pak, milih counter, ya. Ini kalau di bank itu ada ini counter syariah atau counter konvensional gitu ya. Sebetulnya syariah kok konvensional itu nggak nyambung. Ini bank Islam mestinya kan bank kafir kan gitu ya. Harusnya begitu kan. Sekolah Islam bank konvensional, bank syariah. Nah, saya berharap nanti pengadilan juga begitu. Jadi pengadilan itu membuka dua counter. Ya. Orang mencuri gitu misalnya gitu ya. Tanya, Islam bukan? Islam. Mau pilih counter syariah atau milih counter konvensional? Nah, gitu kan. Loh, kalau dia tinggi imannya, ya kan? Milih, saya counter syariah aja deh. Dipotong tangannya, berat tangan saya ini. Nah, gitu kan. Minta counter syariah. Masa nggak boleh? Kan boleh. Kan nggak maksa negara ya kan? Pilihan gitu loh. Ya kan? Setuju nggak lo gitu? Zina ya kan? Susahlah cari saksi, 4 saksi ya. Masa 4 saksi melihat langsung itu sulit itu. Itu kan kata Rasulullah seperti melihat timba masuk sumur. Itu berat itu. Jarang zina itu ada saksi 4 live. Itu orang gila biasanya yang zina begitu ya. Susah. Tapi ada yang sadar dia pengen dihukum syariat seperti yang Abdul Rahim dulu. Ya tahun 99 di Ambon. Anggota Laskar Jihad yang berzina, ngotot minta dirajam. Ada yang begitu. Dia karena merasa salah, dia pengen dosanya dihapus di dunia, di akhirat nanti dia ringan, dia ngotot. Ya, saya udah lihat tuh videonya. Ngeri, dilempari batu, ya, darahnya Allah nggak mengeluh, ya, darah banget. Dan waktu diperiksa dokter belum meninggal, akhirnya dikeprok lagi pakai batu yang besar. Ya. Memang orang kapok, Pak, kalau lihat begitu mau zina lagi juga kapok. Ya, makanya memang jarang orang zina itu dihukum. Di masa Rasulullah pun tidak banyak. Di masa Rasulullah aja ada yang zina loh, bayangkan. Ya, apalagi di zaman siapa ini sekarang? Enggak, gubernurnya. Iya, saya orang Depok. Gubernur saya Kiai Aher, ya, Ahmad Heriawan, Kiai Haji. Ini masuk Depok atau Jakarta? Hah? Masuk Jakarta? Oh iya. Iya, enggak. Mau pindah Depok. Ya. Dia doakanlah. Ya, beliau kan insya Allah sebentar lagi masuk Islam. Ya. Tanda-tandanya sih udah ada. Tanda-tandanya. Dan nggak usah takut lah. Ya. Masuk Islam itu gampang. Nggak sampai 1 menit, ya kan? Baca syahadat. Sunatnya lah yang agak. Ya. Sudah, ya sunat sekarang udah praktis. 3 menit selesai, ya kan?
dan nggak sakit insya Allah. Ya, ya udahlah, kan itu hidayah, ya hidayah. Kan beliau bilang, ya apa namanya, saya belum dapat hidayah katanya. Ya udah, sebentar lagi Pak insya Allah. Saya sudah SMS Pak ke beliau, udah saya ajak masuk Islam. Ya. Udah SMS belum? Dosa. Saya orang Depok aja udah SMS. Mau saya bacain SMS saya? Ada SMS saya aja. Kalau Bapak seorang pemberani, bukan hanya berani berantas korupsi, yang penting berani menerima kebenaran. Itu yang penting. Apa susahnya menerima kebenaran? Nah gitu. Ya, nanti diaturlah SMS sendiri. Ada nomor teleponnya di internet, cari aja. Ya, tiap hari aja SMS, habis subuh SMS, ya kan? Nah kalau 9 juta orang Jakarta SMS ke beliau, ya kan? Masa nggak berubah? Ya, jadi apa namanya? Yaitu antum a'lamu, ya. Bi umuri gubernurikum. Kalau saya kan gubernur saya Jawa Barat. Ya. Jadi apa namanya, kita melihat Pak ya di dalam apa tadi kok sampai ini kemana-mana jadi apa tadi syariah ya, syariah. Jadi jangan lupa ada tuh yang ngaku begitu. Jadi insya Allah nanti ya kan apa namanya meskipun di menterinya Kristen ya, Menteri Hukum dan HAM ini ya, kan dia hukum dan HAM kan gitu kan, hak asasi manusia. Loh gimana logikanya Pak? Saya kan orang Islam Pak, masa saya menjalankan syariat gak boleh? Nah Bapak melanggar HAM loh. Nah iya kan, hak saya loh Pak untuk menjalankan syariat. Kalau saya mau berhukum dengan hukum Islam, siapkan dong. Itu hak kita sebagai muslim untuk berhukum dengan hukum Islam gitu. Insya Allah ya, nanti kita usahakan lah ya, paling enggak di tahun berapa ini 2018 nanti sudah mulai sibuk cari presiden baru. Nah, jadi lupa dengan yang begini-begini ya, jadi mumpung sekarang nanti kita siapkan dulu, insya Allah nanti siap. Jadi saya ingin mengatakan tadi Pak, bahwa kita harus lihat ke belakang dulu sebelum kita ke depan. Karena seperti kita mobil harus ada kaca spionnya kan. Sejarah itu seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kenapa Al-Qur'an itu sebagian besar sejarah? Ya, sebagian besar isinya Al-Qur'an sejarah. Sejarah Adam, sejarah Iblis, sejarah Nabi Nuh, sejarah Nabi Hud, sejarah Nabi Soleh, sejarah Nabi Ibrahim, terus sejarah Ashabul Kahfi, ya kan, Ashabul Ukhdud, sejarah Nabi Isa, sejarah. Ini Natal-Natal rame-rame ini sejarah itu, ya kan, Sinterklas, sejarah, ya kan, Yesus, sejarah, semua bicara sejarah. Demokrasi bisa sejarah. Kalau bisa demokrasi bicaranya Romawi, ya Yunani, Athena, bicara sejarah. Jadi penting sejarah ini. Sebab kalau kita salah melihat sejarah, salah melihat ke depan. Lihat masa lalu kita. Jadi kalau kita sekarang mau lihat pesimis atau optimis, nah lihat sejarah kita. Di mana kita sekarang berada ini? Ya. Jadi saya usulkan pada bapak kita itu, jangan kita melihat masa depan kita dengan pesimis. Kita optimis kok. Kenapa kita optimis? Karena negeri kita ini dari sejarah kita tahu, Indonesia ini dulunya 100% bukan Islam. 100%. Indonesia ini dulunya 100% Hindu, Buddha, animis dan lain-lain. Datanglah para dai ke sini. Ya. Profesor Naqib Alatas menduga dai pertama-tama yang dikirim ke wilayah ini itu langsung Rasulullah SAW yang mengutus. Kenapa? Karena memang ada sedikit dari sejarah hikayat Samudra Pasai dan juga fakta sejarah sebelum Rasulullah diutus, yang menguasai wilayah perdagangan di Nusantara ini adalah orang-orang Arab.
Dan orang Arab waktu itu sudah sampai berdagang ke Cina. Jadi memang hadis utlubul ilma walau bisin itu secara sanad lemah, ya. Tetapi dari fakta sejarah waktu itu memang orang Arab bisnisnya sudah sampai ke Cina. Jadi kalau sebagai negarawan Rasulullah tahu tentang Habsyah, Rasulullah pasti sudah tahu tentang Nusantara ini. Ya. Sebab nanti di masa Sayyidina Utsman bin Affan, ya, sekitar tahun berapa? 675 Masehi, itu sudah terjadi tukar menukar duta besar antara Khalifah Utsman bin Affan dengan dinasti Tang di Cina. Ya, itu sudah ada tukar menukar duta besar. Nah, ini yang sejarah ini yang kita tahu. Nah, dari negeri yang bukan Muslim 100% ini para ulama datang. Nah, inilah yang menyesatkan. Cerita di buku-buku sejarah dari zaman kita dulu sampai sekarang anak-anak kita di sekolah diajari yang menyebarkan Islam di sini para pedagang dari Gujarat, dari Arab sebagian, dari Persia dan sebagainya. Ini. Jadi yang datang ke sini menyebarkan Islam itu dakwahnya sambilan, kan gitu kan? Sambil dagang, sambil dakwah. Padahal faktanya nggak begitu. Fakta sejarah menunjukkan ulama-ulama yang datang ke sini dulu adalah orang-orang yang memang sengaja mengislamkan negeri ini. Makanya mereka tidak kembali. Mereka meninggalkan kampung halamannya, mereka meninggalkan saudaranya bahkan. Karena Rasulullah sudah memerintahkan fal yuballigh asyahid al-ghaib dalam haji wada. Titiknya dari situ kalau kita melihat titik dakwah itu. Setelah itulah sahabat-sahabat Rasulullah itu menyebar. Dan sebagian besar sahabat tidak meninggal di kota Madinah. Ada yang sampai ke Cina, ada yang sampai Asia Tengah. Siapa tahu yang tidak tercatat, kan gitu ya. Ada sahabat Rasulullah yang sampai ke Nusantara. Yang sampai ke India, sampai kemana-mana. Jadi waktu itu luar biasa. Sahabat itu menyebar. Karena apa? Mereka adalah para misionaris. Dan itu ada sekali kalau kita ke NTT, ya, ke Timur Timur, ke Bali, banyak makam para habaib di sana, syekh-syekh di sana. Kenapa? Mereka bukan sambilan berdagang, berani mereka itu menempuh, dan yang datang itu luar biasa. Kualitas mereka bukan kualitas TKI, ya. Ini bukan sembarangan yang datang itu. Bukan cari makan, bukan. Ya. Mereka datang dengan ilmu yang tinggi, kualitas mereka tinggi. Gambaran sederhana saja, Maulana Malik Ibrahim itu yang datang ke Pulau Jawa 1399, itu istrinya bersaudara dengan istri Raja Mojopahit. Sebagai gambaran, jadi seorang ulama waktu itu istrinya saja bersaudara dengan istrinya raja. Sunan Ampel itu menantu Raja Muda Mojopahit, dan beliau diserai mengamankan pesisir utara Jawa. Seorang ulama waktu itu oleh Raja Hindu diserai mengamankan pesisir, bukan sembarangan itu. Beliau punya madrasah yang terkenal di Ampel dan muridnya anak raja. Jadi SDIT-nya Sunan Ampel itu muridnya anak raja. Iya kan? Jadi gak sembarangan. Waktu itu sudah hebat para ulama ini. Sunan Kudus itu panglima perang. Baca kisah Syekh Yusuf Makosari dari Makassar, seorang ulama yang kemudian istri pertamanya itu anak Raja Goa. Datang ke Banten, diambil menantu lagi oleh Raja Banten. Jadi istrinya dua-duanya anak raja. Nah, cari sekarang orang yang begitu susah. Waktu Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap oleh Belanda, siapa yang menggantikan beliau memimpin pasukan Banten? Syekh Yusuf Makosari.
sekitar 6.000 pasukan Banten, ulama yang mimpin perang. Syekh Yusuf Makosari, ulama, menjadi panglima perang. Itu kualitas ulama-ulama kita dulu yang menyebarkan Nusantara seperti itu. Nah, lihat lagi siapa Syekh siapa Nuruddin Araniri di Aceh. Beliau menulis banyak kitab. Nah, kitab-kitab para ulama kita dulu itu berbahasa Melayu. Mereka menulis dalam bahasa Melayu. Itulah kenapa Nusantara ini nanti disatukan dengan bahasa Melayu. Karena bahasa Melayu itu bahasa pengantar perdagangan. Karena yang berdagang waktu itu orang-orang Arab. Yang kedua, bahasa Melayu adalah bahasa ilmu. Jadi kalau orang Islam menulis pakai huruf Arab, pegon itu kan dulu, itu kalau yang nulis ulama Aceh, dia dibaca sampai ke Thailand Selatan, ke Jawa, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Arsyad Al-Banjari, dan sebagainya. Nah, itulah salah satu sekarang tragedi dari kita. Kita tidak bisa lagi, anak-anak kita sekarang ini membaca huruf Arab Melayu. Akhirnya yang terjadi apa? Tidak tahu sejarah, tidak tahu perjuangan, ya, sehingga tidak tahu di Indonesia ini siapa dulu yang berjuang, sampai di mana perjuangan mereka. Baik, waktunya ternyata cepat sekali ya. Saya akan coba meringkas tentang sejarah ini. Jadi sejarah ini sangat penting, Pak, bahwa sejarah Nusantara, sejarah Indonesia itu adalah sejarah Islam. Nusantara ini tidak akan berarti apa-apa tanpa Islam. Dan kita harus tahu, itulah penjajah yang cerdik. Belanda salah satu, kemudian lihat, Raffles itu hanya 5 tahun menjajah Indonesia, ya kan? Tapi apa yang dia tulis? Dia datang ke Indonesia, dia menulis History of Java. Seluruh guru-gurunya datang ke sini, apa yang dia lakukan, Pak? Mengubah sejarah. Diciptakanlah tokoh-tokoh. Dan cara Belanda waktu itu tuh, memang mereka cerdik, kita harus akui. Bangsa yang kecil, ya, mampu merusak cara pandang sejarah bangsa kita, umat kita ini. Makanya Buya Hamka mengingatkan dalam tafsir Al-Azhar beliau dari tahun 60-an, salah satu cara merusak umat Islam, para orientalis dan misionaris, adalah merusak pengajaran sejarah. Karena nggak tahu lah, anak-anak kita sekarang kalau ditanya siapa yang menyatukan Nusantara, masih Gajah Mada, Mojopahit. Saya sering tanya, ada nggak yang kenal di sini siapa itu namanya Adipati Yunus? Ada yang kenal, bisa menjelaskan siapa beliau, apa hebatnya beliau? Hadiahnya umroh. Siapa? Apa hebatnya Adipati Yunus? Adipati Yunus itu kan Raja Demak yang memimpin ekspedisi jihad ke Malaka. Ya, pada waktu itu abad ke-16. Bayangkan, kerajaan Demak dan Goa sudah bisa membuat ratusan kapal perang. Ya. Dan beliau memimpin sendiri ekspedisi jihad seorang raja. Dan beliau syahid dalam pertempuran di situ. Bukan main. Di Aceh, lihat, ada Laksamana Malahayati, Jenderal Angkatan Laut pertama di luar Turki waktu itu. Sekarang pun kita belum punya Jenderal Angkatan Laut. Aceh sudah pernah punya, dan Malahayati itu diangkat sebagai panglima perang kerajaan Aceh. Ya. Jauh beratus-ratus tahun sebelum Kartini. Ada Ratu Syafiatuddin di Aceh, ada Ratu Siti Aisyah Tenruli, ada banyak ulama-ulama wanita di Indonesia ini. Seluruh guru-gurunya merekayasa. Tokoh kita yang hebat, yang tiap 21 April diperingati maulidnya di Indonesia, ya, bukan hanya maulidnya Yesus, bukan hanya maulidnya Rasulullah SAW, tapi di Indonesia ini juga diperingati maulidnya Kartini, maulidnya Ki Hajar Dewantoro, ya kan? 2 Mei. 2 Mei itu hari lahirnya Ki Hajar loh. Ada apakah gerangan? Ya, kok di Indonesia 2 Mei
memperingati hari lahirnya Ki Hajar Dewantoro. Apa waktu beliau lahir ada sinar, ya, langsung bisa baca buku misalnya gitu ya? Apa yang menyebabkan itu semua, ya kan? Dan anak-anak kita disuruh itu di sekolah-sekolah, saya lihat waktu Kartini itu, ya, pakai baju adat, baju ini. Dulu pejabat Pedanka namanya Profesor Harsha Bakhtiar tahun 79 sudah protes. Beliau bahkan menulis artikel di Kompas. Salah bangsa Indonesia itu menokohkannya Kartini. Sebab kalau kita menokohkan wanita sebagai simbol bangsa, ya, kenapa bukan Cut Nyak-Dien? Ternyata kalau kita lihat fotonya Cut Nyak-Dien, jilbabnya lengkap. Cut Nyak-Dien itu pemimpin yang memimpin perang di hutan sampai titik darah penghabisan, nggak pernah menyerah melawan Belanda. Ini kan cara penjajah. Tokoh itu adalah tokoh yang bersahabat dengan Belanda. Tokoh itu adalah tokoh yang karib dengan Belanda. Di Indonesia nggak ada tokoh pendidikan. Baru ada orang ngerti pendidikan hebat, ya, setelah dia belajar pada Belanda. Kita jangan Ki Hajar Dewantoro, Ibu Kartini itu orang hebat. Tapi kenapa kita sebagai orang Muslim ada tokoh yang lebih hebat lagi, ya, yang teori pendidikannya jelas dan lebih dulu? Apa Kiai Hasyim Asy'ari yang mendirikan pesantren Tebu Ireng tahun 1907 bukan tokoh pendidikan? Apakah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah 1912 bukan tokoh pendidikan? Apakah Haji Umar Said Cokro Aminoto yang mendirikan Syarikat Islam yang sekolahnya juga tersebar di mana-mana lebih dulu daripada Ki Hajar Dewantoro? Apakah bukan tokoh pendidikan? Ya kan? Apakah Sunan Ampel yang mendirikan pesantren ratusan tahun sebelumnya, apakah pesantren bukan lembaga pendidikan? Saya berpikir sederhana saja. Kalau kita sejarah ini nggak difahami di Indonesia, kita nggak bisa ke depan melihat itu. Bahkan banyak sekarang anak-anak kita nggak kenal siapa itu Muhammad Natsir, siapa itu Hamka, ya, siapa Haji Agus Salim, nggak tahu. Pengalaman ada mahasiswa saya di Solo, ya, begitu ditunjukkan fotonya Muhammad Natsir, ditampilkan di layar, hanya 6 orang yang kenal. Ditampilkan Syahruddin Prawira Negara, nggak ada satupun yang kenal. Ya. Ditampilkan Hasan Albana, semuanya kenal. Hebat tuh. Hasan Albana orang hebat, ya kan? Orang hebat. Dan harus kita hormati. Saya pun hafal insya Allah pemikiran beliau. Tapi kan kita di Indonesia ini punya tokoh-tokoh pejuang juga, gitu loh, yang seolah-olah di sini nggak pernah ada yang berjuang. Nah itu tidak betul. Kita sampai di titik ini, Pak. Di titik ini apa? Saya sering mengingatkan, coba bayangkan, banyak karyawan-karyawan Bank Syariah itu nggak ngerti sejarah Bank Syariah, sehingga mereka lupa bahwa Bank Syariah itu diperjuangkan dengan ruhul jihad. Ya. Saya ingatkan mereka, saya ini meskipun saya nggak aktif di ekonomi Islam, awal-awal pendirian Bank Muamalat saya jadi wartawan waktu itu. Saya ikut rapat-rapat persiapan Bank Muamalat. Bagaimana semangatnya waktu itu untuk pertama kalinya di Indonesia diizinkan ada Bank Islam. Itu luar biasa waktu itu. Waktu itu dengar kata syariat aja subversif kok. Saya hadir pertama kali pencabutan larangan jilbab di SMA, Pak. Saya mungkin tanggalnya masih ingat, 8 Desember 1990 di Depdikbud di Pedanka di Senayan itu. Waktu itu sampai ada peragaan busana tingkat SMA di situ untuk jilbabnya itu. Itu pertama kali. Ketika itu, masya Allah, ya, kita masih ikut demo-demo di Dikbud dan teman-teman mahasiswa. Saya sebagai wartawan masih malam ikut rapat, ya, pagi ngeliput, besok. Dulu merasa jilbab sampai anak SMA boleh berjilbab itu masya Allah, karena sebelumnya diusir, dikeluarkan dari sekolah. Anak sekarang yang nggak pakai jilbab nggak ngerti dia bahwa Anda itu bisa pakai jilbab seperti ini. Ada yang berjuang loh, nggak tahu sejarah dia.
Anda bisa menikmati jadi karyawan bank syariah ini berdarah-darah perjuangannya. Kita sekarang bisa menikmati dakwah seperti ini, nggak gampang ini. Ya, saya masih ingat di kampus dulu susahnya bukan main. Saya baru ngadep PR3 aja diusir. Kita dulu punya kegiatan mau bikin silaturahim antar kegiatannya nggak boleh. Ya, ini ada kawan saya Pak Irwan nih dari IPB dulu. Kita masih ingat kalau di IPB dulu Masjid Al-Ghifari itu gambarnya nggak masjid bangunannya. Yang di Gunung Gede di Bogor itu Masjid IPB, Masjid Al-Ghifari. Itu bangunannya kan kayak gedung. Karena waktu itu tidak boleh ada pembangunan masjid di dalam kampus. Masjid UGM kan baru, ya. Gitu loh. Dulu bangun masjid di kampus aja nggak boleh sama pemerintah. Ya, Dr. Daud Yusuf itu menterinya waktu itu tahun 79 itu apa dia sebagai menteri Daud Yusuf. Namanya dua nabi, Pak. Ya, Daud dan Yusuf. Beliau dalam bukunya mengaku, saya kagum sama beliau karena beliau sekuler dan fair. Ngaku jujur saya sekuler. Itu jelas. Tapi dia fair. Jadi maksudnya gini, kalau sekuler, ngakulah sekuler gitu loh. Kalau kafir, ngakulah kafir gitu. Ini jangan kafir. Tapi repot juga ya, ada yang kafir bangga ya. Itu nggak bener juga ya. Meskipun kafir nggak korupsi. Loh gimana? Kan kasihan. Loh, Bapak itu kalau kafir nggak korupsi, itu sia-sia nggak korupsinya. Iya kan? Kafir mau zina, mau korupsi, mau apa gitu ya, mesti masuk neraka. Kan gitu. Kafir korupsi masuk neraka, ya kan? Kafir tidak korupsi masuk neraka. Bagusan mana? Karena orang kafir itu udah dijamin masuk neraka. Lu kok bangga gimana? Kan lucu ya. Salah berpikir. Jadi harus diingatkan. Ya, jadi yang bagus itu Muslim tidak korupsi. Ya, daripada Islam tapi korupsi, lebih baik kafir tapi tidak korupsi. Ini nggak bagus semua. Yang bagus itu Islam dan tidak korupsi. Tetapi dibuktinya dia Islam tapi korupsi, pancung aja. Wong boleh itu korupsi dipancung juga. Kenapa dia tidak bisa jadi pemimpin yang baik, pemimpin Muslim? Gara-gara dia tidak baik itu akhirnya menjatuhkan semua. Seolah-olah semua pemimpin Muslim mesti korupsi. Makanya Rasulullah tegas, kalau anakku Fatimah mencuri, aku potong tangannya. Itu kalau soal korupsi nggak usah diajari deh yang lain. Bahwa ada pemimpin yang Muslim yang korupsi, salah, jangan dibenarkan. Tapi juga jangan mengatakan meskipun kafir korupsi lebih parah lagi itu, iya kan? Wong sudah nggak korupsi kok masih kafir. Ya. Jadi itu kasihan ya, yang ngomong bahwa meskipun apa kafir tapi korupsi. Ya, Bapak rugi Pak gitu. Kafir itu pasti rugi. Gitu. Namanya kafir itu pasti rugi. Ya. Mau korupsi, mau nggak korupsi, mau zina, mau nggak zina, kalau kafir itu udah masuk neraka, udah. Itu udah dicap udah. Ya, makanya daripada rugi masuk Islam. Gitu loh. Jadi solusinya apa? Masuk Islam. Masuk Islam aja nggak mau. Ya. Karena saya usulkan begini Pak, nanti Gubernur Jakarta ini tahun depan harus diubah aturannya yang jelas gitu. Ada berdebat terus. Syarat Gubernur Jakarta itu beragama Islam. Ya kan jelas begitu. Itu adil gitu loh. Ada yang nanya, loh terus yang di luar Islam gimana Pak? Gak bisa jadi gubernur? Bisa, masuk Islam. Loh iya kan? Apa susahnya masuk Islam? Kan mereka bilang sama saja kan, mereka bilang. Nah iya kalau udah sama saja masuk Islam aja. Masuk Islam gampang kok. Ya apa susahnya masuk Islam? Ya kan? Jadi itu jangan dibolak-balik gitu loh. Ya. Jadi jangan membuat hal yang ringan jadi berat. Jadi Pak Ibu hadirin sekalian, itu Pak, sejarah itu di situ. Nah sekarang kita lihat Pak, ke depan bagaimana? Kalau kita lihat dalam perspektif sejarah, kita bersyukur. Banyak hal yang harus kita syukuri.
Alhamdulillah, ya kan, istri wapres berjilbab. Alhamdulillah pengajian di TNI, di Polri berkembang. Alhamdulillah kita bisa punya kebebasan. Jadi ada ibu yang nanya waktu itu di majelis taklim di Dakta itu nanya, apa yang bisa kita lakukan Pak? Kayaknya kok pemerintah sekarang ini begini. Nggak usah khawatir, ya kan? Insya Allah lah, Pak Jokowi juga haji, ya kan? Umroh juga sudah berapa kali, ya. Insya Allah kita doakan saja beliau menjadi muslim yang soleh, ya kan? Tugas kita kan sekarang gampang saja. Kalau beliau buat kebijakan yang keliru, kewajiban kita sebagai rakyat mengingatkan. Amar ma'ruf nahi mungkar, afdhalul jihad kalimatul haq inda sultanil jair. Jihad yang utama itu menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang salah, yang dosa, yang zalim. Itu tugas kita. Gitu lah. Gampangnya di siapapun penguasanya. Ya. Apa nggak bisa kita? Banyak sekali. Sekarang di negeri kita ini kita bersyukur. Banyak sekali yang bisa kita lakukan yang kita belum lakukan. Ya. Kita di Indonesia ini alhamdulillah kita nggak dilarang hafal Quran. Ada larangan nggak? Sudah hafal Quran belum? Nggak dilarang. Kita nggak dilarang tahajud, nggak dilarang sholat duha, nggak dilarang puasa Daud, nggak dilarang jadi ahli tafsir, nggak dilarang bisa usul fikih, nggak dilarang bikin TV Islam, tidak dilarang bikin koran Islam. Bahkan sekarang bikin koran nggak usah izin. Ya, nggak dilarang, apalagi, ya banyak lah pokoknya nggak dilarang itu. Dan ternyata nggak dilarang itu belum kita kerjakan. Ya kan? Ada yang datang ke saya, kita harus menegakkan syariat Islam secara sempurna. Saya setuju sekali. Saya orang Muslim, wajib, setiap Muslim wajib mengatakan hukum Islam itu hukum yang paling tinggi. Ya. Kepada ada yang bertanya, bagaimana ayat Quran dan ayat konstitusi? Mana yang lebih tinggi? Ya kan, ada politisi yang bilang ayat-ayat konstitusi lebih tinggi daripada ayat Quran. Nah, apa yang dia maksudkan? Ya, ini yang namanya worldview, cara pandang. Cara pandang kita bagaimana dengan di Indonesia ini? Yang tidak boleh berubah pada seorang Muslim adalah cara pandangnya, weltanshongnya, worldview-nya, atau imannya. Itu nggak boleh berubah. Apakah negara kita ini penguasanya, gubernurnya kafir, gubernurnya agamanya nggak jelas, gubernur juga kita di akhirat nggak ditanyain nanti. Paling nggak saya orang Depok, ya, gubernur kamu siapa? Saya nggak milih kok. Buat tanggung jawab saya ya kan, nggak ditanya. Yang ditanya di akhirat itu adalah sikap kamu terhadap ini bagaimana. Nah itu ditanya tuh, pandangan kamu bagaimana, gitu. Itu yang nggak boleh berubah. Meskipun seorang itu bermaksiat sekalipun, pandangannya tidak boleh berubah terhadap kemaksiatan itu. Sebab kalau dia berubah, dia kufur. Contoh sederhana gini, Pak. Seorang pelacur, tetap pandangannya terhadap pelacuran tidak boleh berubah. Ya, mungkin dia melacur karena terpaksa, karena apa dijebloskan ke situ segala macam lah ya. Tapi selama dia masih menyatakan ini dosa, saya terpaksa, saya ingin tobat, ingin ikut majelis taklim al-iman, ya, suatu ketika cita-citanya, gitu ya, insya Allah dia masih ada jalan untuk pulang, ada jalan untuk bertobat, gitu. Itu namanya pandangannya tidak berubah, worldview-nya tidak berubah. Seorang pengacara, seorang hakim misalnya di Indonesia, dia harus menghukumi sesuatu, kadang-kala bertentangan dengan hukum Islam. Misalnya harus menghukum seorang laki-laki yang mengawini perempuan di bawah 18 tahun, ya kan? Perempuan ini sah nikah, tapi dia sebagai hakim mengikuti hukum di Indonesia harus menghukum kan dengan itu. Gimana dia sebagai seorang hakim? Seorang hakim yang seperti ini dia nggak boleh berubah. Hakim yang seperti ini dia tidak boleh mengubah pandangannya. Dia harus tetap mengatakan hukum Allah lebih baik. Hukum yang ini nggak benar. Nah itu pandangannya. Ya. Terus gimana kalau saya harus terpaksa menghukum seperti itu? Ya bilang saja. Ya. Pada atasannya minta maaf Pak Hakim, Pak Bapak, saya nggak sanggup bertentangan dengan iman saya. Nah. Terus paling dimutasi. Itu nggak dikasih job, ya nggak apa-apa, resiko, ya kan? Resiko jadi hakim.
ya, atau kalau terpaksa menghukum. Tapi saya ini salah yang saya lakukan. Nah, berarti dia masih ada iman tuh bahwa hukum yang dia lakukan itu salah. Tapi karena di pekerjaan dia terpaksa begitu, sama kayak sales disuruh mengiklankan, nggak cocok. Kan yang nanya saya, gimana Ustaz? Nggak boleh saya harus mempromosikan produk perusahaan saya nggak benar ini. Saya bilang, berarti Anda harus bohong dong. Iya. Terus gimana? Saya bilang ya dosa lah mau bohong. Kajian Islam. Kita jangan melegitimasi yang dosa-dosa deh. Ya, kalau ditangkap Pak polisi, kita salah, ya, sibuk, nggak mau sidang segala macam kan, akhirnya berujung pada perdamaian. Ya, nah, damai itu indah. Ada semboyan di markas tentara, damai itu indah. Ya udah, jangan bilang itu sedekah jariyah, gitu. Jadi ini Pak amal saya, enggak, jangan begitu lah. Ya udahlah, ini pokoknya ya sudah Pak, saya istighfar pada Allah, ya. Ya Allah ampuni dosa saya, mudah-mudahan lain kali saya nggak ditangkap lagi, gitu ya. Jadi itu aja sebetulnya. Jadi kita jangan balik itu. Indonesia itu masih banyak, nggak semuanya di sistem di Indonesia itu bertentangan dengan Islam. Sistem bahkan bukan jangan politik di di pendidikan. Nah, pada kesempatan saya ingin tutup Pak pendidikan sini. Bagaimana kita melihat ke depan? Menurut saya ada satu aspek yang sangat penting Pak di Indonesia. Di antara semua aspek dakwah, politik, mengalami perkembangan yang sangat-sangat signifikan dan alhamdulillah cukup membanggakan, yaitu aspek pendidikan, khususnya tingkat dasar dan menengah. Ya, dari TK, SD, SMP, SMA sampai itu, alhamdulillah. Perkembangan sekolah-sekolah Islam sekarang luar biasa. Sekolah-sekolah Islam itu mendapatkan kepercayaan dan pengakuan dari masyarakat, sehingga orang-orang elit Muslim sekarang ini tidak ragu-ragu menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah Islam, ke pesantren-pesantren. Bahkan banyak sekarang anak orang Islam sudah memilih daripada sekolah negeri, lebih baik ke sekolah Islam. Itu sudah cukup banyak. Ini nggak gampang loh perjuangan ini, harus kita tahu sejarahnya dulu. Karena dulu waktu saya masih di tahun 80-an, Badan Kerjasama Pondok Pesantren Jawa Barat BKSPPI sampai mengeluarkan fatwa haram hukumnya menyekolahkan anak-anak Islam ke sekolah bukan Islam. Sekarang rasanya fatwa itu sudah tidak terlalu perlu gitu ya. Tapi karena sekarang apa? Alternatif sudah banyak. Sampai saya lihat di kampung-kampung pelosok-pelosok itu ya, sekolah Islam bermunculan dan dapat kepercayaan, Pak. Ini harus kita syukuri. Ini orang lain mengkhawatir loh, Pak. Pendidikan agama yang kemarin menteri sempat kepleset dikit, Menteri Anies tuh kepleset dia kan soal doa didominasi satu agama. Emang itu benar. Coba lihat sekarang kegiatan rohis di SMA 1 Jogja, SMA 2 Jogja, di SMP Negeri 1 Bogor itu anak-anak wajib belajar Arab Pegon karena guru agamanya kuliah di tempat saya di UIK. Dan bagus hasilnya. Jadi kegiatan di anak SMA itu bangkit di sekolah negeri, di sekolah Islam juga begitu. Radio BBC pernah interview saya live di Jakarta studionya karena mengkhawatirkan disintegrasi bangsa melihat perkembangan sekolah-sekolah agama ini. Yang Islam sekarang sekolahnya ke sekolah Islam kata dia, yang Katolik sekarang sekolah Katolik. Jadi mereka tidak bertemu lagi nih. Ya, mereka mengkhawatirkan disintegrasi bangsa. Di Jogja sudah ada buku terbitan Inter-VDI yang mengkhawatirkan pendidikan agama akan memecah belah bangsa. Ya, kita harus lihat di mana letak keberhasilan kita, harus kita apresiasi, dan di mana letak kita gagal. Politik jelas kita harus akui mengalami fase yang mengkhawatirkan menurut saya. Mengkhawatirkan bagaimana? Tapi saya tidak menyalahkan para politisi. Kenapa politisi? Karena ternyata kegagalan kita sekarang masih di tingkat pendidikan tinggi. Di tingkat pendidikan tinggi kita belum punya
lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang mensuplai tenaga-tenaga profesional yang dibutuhkan oleh umat Islam. Kita berkembang sekolah-sekolah Islam, tapi sekolah-sekolah Islam itu Pak, nyari guru yang baik susah. Karena ternyata umat Islam tidak punya perguruan tinggi yang melahirkan guru-guru yang excellent. Guru fisika yang hebat akidahnya, guru matematika yang hebat akidah syariahnya, akhlaknya, guru bahkan guru agama ya yang hebat-hebat ternyata tidak disiapkan. Kita nggak mampu bikin koran, bikin TV. Kita tidak punya sampai sekarang ini lembaga pendidikan tinggi Islam yang melahirkan wartawan-wartawan Muslim yang kelasnya internasional. Kalau ditanya di mana sekolahnya jadi wartawan Islam yang baik, kita tidak punya. Di mana sekolahnya jadi politisi yang baik, tidak ada. Karena kita kirimkan anak kita ke belajar ilmu politik sekuler. Anak saya sekarang kuliah di pendidikan sejarah, saya lihat sekuler banget, padahal dia di Universitas Islam. Kurikulumnya sekuler, dosennya masih sekuler. Jadi sekian lama ternyata sektor-sektor yang strategis yang mestinya kita harus ubah belum kita ubah. Jadi yang sekarang kita lihat di ujung, gitu lah. Dampak ini kita punya nggak sekarang satu universitas Islam yang melahirkan dokter-dokter Muslim yang handal? Alhamdulillah, saya tidak mengatakan semuanya jelek, ya ada universitas Islam yang melahirkan dokter, tapi apakah sudah memenuhi syarat ideal? Nah, itu belum, ya. Jadi kita evaluasi, disitulah saya pikir ya, kebangkitan Islam tetap ke depan harus melalui reformasi pendidikan. Kita harus mengubah lembaga-lembaga pendidikan kita menjadi lembaga-lembaga jihad, lembaga dakwah. Tidak boleh dipisahkan antara lembaga pendidikan dengan lembaga jihad dan lembaga dakwah. Itu harus satu. Guru yang di situ adalah mujahid. Pengurus yayasan di situ adalah mujahid. Ya. Sekarang ada usaha ini untuk melemahkan pendidikan Islam dengan memisahkan itu. Yang kedua, saya masih melihat banyak sekolah-sekolah Islam belum sadar bahaya sekularisme. Kurikulum-kurikulum masih didominasi kerangka berpikir sekuler. Ya, hari Kamis yang lalu saya tulis satu halaman di Republika. Saya beri judul kan, kurikulum pendidikan pemerintah lebih pintar dari Tuhan. Karena saya melihat pemerintah ini bikin kurikulum gonta-ganti. Itu pun yang dikatakan kurikulum 2013 sebenarnya sudah lumayan bagus tujuannya. Isinya masih banyak yang belum sesuai dengan Islam. Jadi saya berharap, saya usulkan di dalam tulisan saya itu supaya pemerintah, sudahlah kalau pemerintah tidak bisa membuat kebijakan yang baik, falyaqul khairon, ya kan begitu perintah Rasulullah. Kalau nggak bisa buat keputusan yang baik, auliyas mut, diam. Jadi saya berharap pemerintah itu diam, artinya apa? Nggak usah buat kebijakan. Pemerintah itu diam aja deh sudah. Terus gimana sekolah? Serahkan pada kami. Serahkan pada guru, serahkan pada orang tua, serahkan pada ulama-ulama. Ulama lebih tahu, kan gitu mestinya pemerintah itu. Udah deh, pemerintah lebih tahu. Sekarang pemerintah sok tahu. Ini maaf ya kalau saya mohon maaf sama pemerintah nih kalau tersinggung ya. Ya, tapi ini saya jujur deh. Ya. Saya menyarankan pemerintah kalau mau selamat dunia akhirat, ya, jangan lebih pintar dari Tuhan. Jangan merasa lebih pintar, jangan sok pintar. Yang fardu ain nggak diwajibkan. Yang nggak fardu ain diwajibkan. Kan itu lebih merasa lebih pintar dari Tuhan. Anak lulus SD itu kan yang wajib bisa sholat, bisa ngaji, bisa doa, akhlaknya baik. Kan itu yang fardu ain. Bukan matematika. Gitu loh. Orang nggak bisa matematika itu Pak, nggak jaminan dia gagal dalam hidup, nggak ada jaminan. Banyak orang yang sukses dalam hidup ini nggak ngerti matematika. Tanya itu pedagang-pedagang besi di pinggir jalan, yang tanya itu log berapa, ya apa namanya, sinus, kosinus, nggak ngerti. Saya aja udah lupa. Iya. Untuk jadi juri tinju itu cuma 10 hitungannya. Ya. Untuk tukang ngetes mic cuma 3 malah gitu. Ya kan, tes 1, 2, 3 udah cukup bisa ngitung 3. Ya, jadi
Yang penting dia bisa ngitung kan gitu kan, nggak salah. Jadi sekarang ini pemerintah itu apa sih yang dimau gitu? Yang mestinya wajib kan diikutin dong, ya kan? Oh kan Indonesia bukan negara Islam, itu yang salah. Saya nggak setuju. Menurut pendapat saya Indonesia negara Islam, konsepnya. Pembukaan UUD 45 itu konsep negara Islam. Saya yakin setelah saya pelajari betul sejarahnya, isinya, oh ini konsep negara Islam. Cerdik tokoh-tokoh kita itu, cerdik sekali. 7 kata dibuang, itu nggak menghapus seluruh kerangka berpikirnya itu. Lihat dari awal sampai akhir, itu hebat sekali. Dan saya lihat ini bukan orang biasa ini yang bisa merumuskan ini. Sayangnya saya teliti, nggak ketemu siapa yang merumuskan ini. Dugaan saya 4 tokoh Islam ini, Wahid Hashim, Agus Salim, Abikusno Cokrosuyoso, dan Kahar Muzakir. Ini yang 4 tokoh Islam di panitia 9. Keluar rumusan yang seperti ini. Coba bayangkan tuh, rumusannya hebat sekali. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Mana ada? Adil dan beradab itu kata kunci dalam Islam. Ya. Jangan diselewengkan. Nah inilah yang sekarang sekolah-sekolah Islam nggak paham. Ngajarkan Pancasila sekuler. Itu yang nggak benar. Ngajarkan PKN-nya sekuler, nggak benar. Lo kan itu dari pemerintah begitu Pak. Makanya saya bilang jangan ikut pemerintah. Pemerintah salah kok diikuti. Ada guru, loh Pak kalau nggak kita ikut nanti gimana Pak? Pengawas datang. Nah saya bilang Pak pengawasnya takut. Ya kan? Dulu pejuang kita melawan Belanda mati taruhannya. Anda paling dipecat. Udah takut. Kemarin ada guru, Pak saya dimarahi wakil kepala sekolah karena mengajarkan manusia itu dari Nabi Adam. Anda ngajar di mana? Di madrasah Pak. Loh terus dimarahi kepala sekolah? Itu yang saya bingung. Ya kenapa Anda takut dimarahi wakil kepala sekolah? Baru wakil kepala sekolah Anda takut. Ganti marahi. Orang kepala sekolah itu sesat. Guru ngajar yang benar. Asal usul manusia dari Nabi Adam salah. Karena buku sejarah mengatakan asal usul manusia dari monyet. Ini kurikulum 2013. Manusia sekarang itu katanya gini, adalah kelanjutan manusia sekarang adalah bentuk sempurna dari sisa-sisa kehidupan purbakala yang berasal dari hominid sejenis kera. Itu bahasanya. Kejem banget ini yang nulis buku ini. Betul itu Pak. Saya bilang ini apa gak salah. Dari saya zaman SMA saya udah berdebat sama guru biologi saya. Sampai sekarang. Dulu zaman Asuraina sampai sekarang Asuena masih apa namanya saya bilang. Dulu saya protes guru biologi saya bilang Adian ini pelajaran biologi bukan pelajaran agama. Masih ingat tuh saya. Itu kelas 2 SMA saya protes. Ya, tahun 83. Sampai sekarang anak saya, sampai yang kuliah pendidikan sejarah, anak saya diajari itu, sejarah Indonesia kuno. Fosil lah. Ini fosil apa? Kok kamu percaya aja? Kamu bisa buktikan katanya. Ya kan katanya. Kamu percaya sama profesor itu, Profesor Tuyul juga nggak tahu. Iya kan nggak tahu kan, bilang Profesor Eugene Dubois menemukan fosil di Sangiran, di Trinil. Itu kan katanya. Kamu yakin nggak ini? Dan nggak bisa. Teori sekarang ada muncul teori gen simpanse itu katanya kan bentuk sempurna ya dari monyet. Simpanse itu 99% gennya, strukturnya sama dengan manusia. Tinggal 1% yang berbeda. Ya, saya bilang iyalah meskipun 99%, 99,999% gen simpanse nggak sama dengan manusia. Tetap dia bukan manusia kan gitu. Gennya Abu Jahal dengan Rasulullah itu sama persis. Tapi Abu Jahal dengan Rasulullah beda. Kan gitu. Gennya Kanan dengan Nabi Nuh sama persis. Simpanse tetap simpanse, dia bukan manusia. Suruh kalau ilmuwan itu, kalau memang bisa membuktikan simpanse itu bisa jadi manusia, itu baru namanya ilmiah. Selama mereka nggak bisa membuktikan simpanse dari manusia, itu tidak ilmiah. Itu waham, itu dugaan. Itu anggapan saja. Suruh simpanse itu kuliah S1 sampai S3 ya, bisa nggak jadi manusia? Kawinkan simpanse yang paling pinter dengan manusia yang paling pinter, bisa nggak anaknya nanti setengah simpanse setengah manusia? Nggak bisa ya kan? Canggihnya manusia nggak bisa. Jadi dibohongi
Ya. Mulut, lihat buku sejarah itu di internet juga ada, asal usul manusia Indonesia, kan mulutnya monyong tuh. Hominid itu mulut monyong. Saya pikir gimana di buku IPA terpadu, Pak. IPA terpadu SMP itu ada begini teorinya itu. Dari zaman saya itu masih ada. Kalau hadirin sekalian ingat dulu kita diajari biologi, kenapa jerapah lehernya panjang? Kan gitu kan? Ada dua teori. Gitu kan. Dulunya jerapah ada dua, leher panjang, leher pendek. Karena lama-lama daunnya tinggi, jerapah leher pendek mati. Yang sisa tinggal jerapah leher panjang, kan gitu. Atau teori yang kedua, mungkin dulu jerapah lehernya pendek karena daun makin tinggi makin panjang, kan gitu. Karena ada teori di buku, sekarang saya lihat ya di buku SMP itu IPA terpadu itu begini, makhluk hidup yang bisa menyesuaikan dengan lingkungannya bisa mengarah ke terbentuknya spesies baru. Itu nggak benar teori itu, nggak ada teori itu ya. Spesies tetap spesies. Al-Baqarah zaman Bani Israel, sapi sampai sekarang nggak ada. Khinzir masih sama khinzir di mana Depok sama ya, jadi itu. Jadi ini salah ini ya, kurikulum begini harus kita luruskan ya. Dan lebih penting lagi adalah adab, karena dalam konferensi pendidikan Islam pertama di Mekah tahun 77 itu sudah dinyatakan problem utama umat Islam adalah loss of adab, hilang adab. Nah itulah yang sekarang hilang, adab dari pendidikan kita. Padahal ulama-ulama kita begitu menekankan masalah adab. Ya, dalam tafsir Ibnu Katsir dikutip pendapat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Qu anfusakum wa ahlikum nara," maknanya adibuhum wa allimuhum. Ya, didiklah anakmu, keluargamu adab dan didiklah ilmu. Imam Ahmad bin Hambal itu punya murid 5.000-an. Hanya 500 yang menulis hadis. Selebihnya mereka hanya belajar husnal adab wasam, hanya belajar baiknya adab Imam Ahmad itu. Imam Syafi'i lihat ya, dan lain ulama-ulama kita dulu menekankan adab ini penting. Nah, lembaga pendidikan kita, karena saya lihat tadi kunci kebangkitan kita ke depan di situ. Kita harus melakukan reformasi pendidikan kita menjadi lembaga pendidikan yang menekankan aspek adab. Adab tidak sama dengan karakter, meskipun sebagian adab sama dengan karakter. Sekarang sekolah-sekolah rajin pendidikan karakter. Saya bilang Islam sudah punya konsep sendiri yang lebih dalam, lebih jelas, dan sudah terbukti unggul, yaitu pendidikan adab. Ya, sayang sekali ini sekarang nggak banyak difahami di lembaga pendidikan Islam. Saya kira demikianlah, insya Allah ya, ke depan kita selalu, apapun yang terjadi ya, kita selalu optimis ya. Karena tentu dengan introspeksi ya, karena dua penyakit yang akan menghancurkan kita ya adalah pertama penyakit hubud dunia ya, kedua adalah penyakit kebodohan. Kalau salah adab, ini salah pandang, itu karena kurang ilmu ya, tidak adanya keikhlasan dalam mencari ilmu. Baik, demikian ya, waktunya sudah semakin larut. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.